Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Agus akan coba menjelaskan ya tentang tata nama senyawa. Nah, di kimia ini untuk tata nama senyawa ini di kelas 10 pertama yang kita pelajari adalah tata nama senyawa biner ya. Biner itu artinya ini dua unsur ya. Jadi bi ini maksudnya adalah dua ya. Nah, di sini dibagi menjadi dua nih. Nanti kalau ketemu ada dua unsur gitu ya. Nanti dia termasuk apa nih? Apakah dia termasuk senyawa kovalen atau non logam gitu ya dengan non logam, atau apakah dia senyawa ion yang merupakan ikatan logam dan non logam. Nah, gimana cara ngebedainnya? Cara ngebedainnya adalah, nah di sini Bapak sudah sediakan ya. Untuk yang kovalen itu ciri-cirinya ya, unsur depannya gitu ya. Nanti kan ada dua unsur gitu ya. Unsur pertama, unsur kedua gitu ya. Nah, itu misalnya begini ya, misalnya ada dua unsur, misalnya ada tulisannya H2O gitu ya. Nah, unsur yang pertama itu berarti H-nya gitu ya, H-nya di sini. Nah, H-nya ini termasuk unsur logam apa non logam gitu ya. Jadi yang depannya ini yang kita lihat, bukan yang belakangnya. Nah, H-nya ini kalau kita lihat ada nggak H ini? Ada ya. Nah, berarti dia unsur depannya itu non logam, artinya dia senyawa kovalen. Kalau senyawa kovalen, rumus menulis namanya itu pertama harus ada awalannya dulu, terus non logamnya, terus awalan lagi, non logam lagi, sama ida. Nah, contohnya kayak gini, N2O5. Jadi N2O5. Nah, N lihat, ada nggak di sini? Ada ya. Nah, ini ada N. Nah, berarti dia udah termasuk nih kovalen kan. Dua ini awalannya di. Nah, jadi di dulu gitu ya, di dulu, makanya di ini. Nah, habis itu NL itu non logamnya. Dia ini apa, nitrogen kan? Ya udah nitrogen gitu, nitrogen. Nah, selanjutnya ini O-nya ada 5 nih ya kan? O-nya ada 5. 5-nya itu apa? 5 itu penta. Nah, di sini tulis penta ya, makanya tulis penta dulu. Penta, habis itu apa nih? Oksi. Oksi. Nah, di belakangnya ada ida, jadi bukan oksigen tapi oksida gitu. Nah, seperti ini. Hanya di sini ada keterangan catatan ya. Catatannya itu adalah kalau misalnya ini ada contoh CO2 ya. Jadi untuk unsur yang pertamanya ini ya, ini C. C-nya ini cuma satu ya, bukan C2, bukan C3, bukan, tapi C saja. Artinya cuma satu. Harusnya kan ada mononya ya depan, tapi tidak. Jadi kalau di depannya cuma satu, tidak kita tambahkan mono. Tapi Pak, kalau dua Pak, tambahkan di tri, tetra, tergantung dari dia banyaknya ada berapa. Tapi khusus yang satu doang itu tidak kita sebut mono. Pak, kalau yang di belakangnya Pak, nah kalau di belakangnya itu kita tulis gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya yang senyawa ion. Kalau senyawa ion ini antara logam dan non logam, ciri-ciri unsur depannya itu tidak ada di unsur yang non logam ini gitu ya, kayak NaCl. Nah, berarti unsur yang depannya ini Na. Na kita periksa sini ada nggak Na? Nggak ada, berarti dia udah termasuk ikatan ion atau ikatan logam dan non logam. Nah, caranya itu rumusnya logam plus non logam tambah ida. Nah, ini catatan tidak ada awalan. Jadi kalau yang tadi tidak ada awalannya, mono, di, tetra gitu ya. Heksa, hepta, okta gitu ya. Nah, ini nggak ada. Jadi walaupun nanti ada angkanya itu tidak berpengaruh ya. Nah, kayak natrium, sini natrium tulis klor. Nah, tambahin ida, klorida seperti itu. Nah, ada logam khusus yang dia ternyata muatannya lebih dari satu jenis ya. Berarti dari biloxnya juga lebih dari satu jenis gitu ya. Kalau Na ya udah Na plus gitu kan.
Kalau Cl ya udah Cl min gitu ya. Nah, tapi kalau Fe itu bisa 2, bisa Fe2 plus atau Fe3 plus. Begitu juga dengan Cu, Au, dan Pb. Maka keempatnya ini ya, jadi nanti mungkin ada tambahan lagi yang lain logamnya ya. Nah, tapi yang paling penting yang 4 ini. Nah, di sini, nah, ada tambahan di rumusnya, yaitu ditambahkan muatannya itu berapa. Ya kayak contoh ini adalah FeCl2, ya kan, FeCl2. Fe Cl2. Kita tahu bahwa Cl itu min 1 ya. Dikali 2 ya min 2. Nah, kalau di bilangan oksidasi ya, itu kan harus 0 ya. Harus 0 jumlahnya. Maka Fe berapa nih supaya 0? Harus plus 2. Jadi plus 2 min 2 habis nggak 0? 0 ya, berarti artinya Fe ini punya muatan plus 2. Tapi kalau di atas tulisnya 2 plus, seperti itu. Nah, 2 plusnya ini ditulis di sini. Jadi Fe-nya itu besi, 2-nya ini 2, kloridanya dari Cl, klorida, gitu ya. Bukan di klorida ya, tapi klorida saja, seperti itu. Ya, ini untuk tata senyawa biner ya. Selanjutnya ada tata nama senyawa asam, basa, dan garam. Ini ada rumus ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya kalau asam tuh ada H-nya ya, H-nya. Kalau basa ada OH-nya. Kalau garam ini nanti nggak ada H sama OH-nya, tapi dia sisanya gitu ya. Oke, dari asam dulu ya. Jadi pertama cirinya ada hidrogen dan ada sisa asam. Sisa asam ini bisa berupa unsur ya, bisa berupa senyawa gitu ya. Nah, jadi nanti ditulisnya H-nya ini kita ganti bukan hidrogen, tapi ditulis jadi asam. Nah, sisa asamnya ini apaan nanti tergantung ya. Ini contohnya. H2, nah, H2 ini ditulisnya asam. Jadi asamnya itu adalah H-nya. Walaupun ada angka 2 atau 3 itu tetap ditulis asam. SO4, nah ini Bapak sudah sediakan tabelnya sebelah sini. SO4 tinggal kamu cari nih, ini SO4. Apa tuh SO4? Sulfat, maka kita tulis asam sulfat. HF, H-nya itu tulis asam. F-nya apa? Fluor. Nah, fluor kalau misalnya unsur seperti ini tambahin ida jadi fluorida. Fluorida ya. Selanjutnya yang basa. Kalau basa ini ada OH-nya di rumusnya ya. Jadi ada OH-nya di sini rumusnya. OH-nya ini nanti kita tulis hidroksida. Depannya ini nanti logam. Jadi rumusnya adalah logam atau NH4 ditambah hidroksidanya. Pertama yang ada NH4 dulu, NH4 OH. NH4-nya amonium, OH-nya hidroksida. Mg magnesium, OH-nya hidroksida. Jadi tidak ada awalan lagi di tetra kayak tadi ya, seperti itu. Jadi yang ada yang kayak gitu tuh untuk ikatan yang kovalen aja, yang kovalen itu ada ya, ada di gitu ya, mono gitu ya. Nah, selanjutnya adalah senyawa garam. Nah, senyawa garam ini sebenarnya kayak sisa-sisa dari asam dan basa gitu ya. Ini ada hidrogen. Nah, hidrogen campur sisa asam nanti jadi senyawa asam kan. Nah, terus logam dan hidroksida. Nah, logamnya ini jadi ketemu sama sisa asam ini nanti ketemu jadi garam. Nah, jadi logam dan sisa asam ini, logam kan adanya di basa, sisa asam adanya di asam. Maka rumusnya itu logam atau NH4 tambah sisa asamnya. Nah, NH4 ini kan tadi kita pakai di basa ya. Kita pakai di basa nih. Nah, terus NO3-nya itu sisa asam. Kalau bisa kita lihat di sini NO3, NO3 nih. Nitrat. Jadi NH4-nya kita tulis amonium, NO3-nya kita tulis nitrat. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada Na2SO4. Na-nya adalah natrium. Ingat, nggak usah dibikin di gitu ya. SO4-nya langsung sulfat. Jadi natrium sulfat. Nah, seperti itu. Nah, terakhir ini cara membuat rumus kimia. Yang pertama, kamu harus bisa hafal kation dan anionnya.
Kation itu kalau Bapak sih gampangnya kalau kamu terbalik, waduh, mana yang kation, mana yang anion gitu. Kation itu positif apa negatif? Kalau kation kan ada tulisan T ya. T itu kan kayak huruf kayak tanda positif ya. Jadi kalau kation itu plus gitu ya. Nah, ini utamanya untuk golongan 3 ya. Golongan 3 ini Li, Na, K, Rb, Cs ini plus 1 semua. Ini golongan 2 plus 2 semua, golongan 3 plus 3. Terus ada Zn atau Seng ya, atau Ag gitu ya. Ini plus. Nah, untuk anionnya ini Fl, Cr, Br, I, O, O2- ini ya, S2- ya. Ini yang umum yang kita harus hafal. Nah, contohnya adalah di sini adalah barium fosfat. Barium kan Ba ya. Ba. Nah, terus fosfat itu adalah cari sini fosfat. Fosfatnya ini PO3. PO4 3 min. Jadi PO O-nya besar maaf 4 3 min. Nah, BA-nya yang mana BA? Nah, ini BA-nya 2 plus kan. Nah, 2 plus gitu ya. Supaya ini maksudnya PO3 min ini berarti dia satu kesatuan ya. PO3 min. Nah, jadi ini min 3, ini plus 2 gitu. Supaya sama dengan 0, yang plus 2 kita kali 3. Jadi kan nanti 6 nih. Nah, ini kita kali 3. Yang PO4 min 3 kita kali juga dengan 2 supaya jadi min 6. Nah, ini berarti kita kali 2 nih. Kali 2 nih di sini. Nah, sekarang 6 dikurang 6 sama dengan 0 nggak? Betul, berarti sama dengan 0. Berarti BA-nya ada 3, PO4-nya ada 2. Jadi kita tulis BA 3, terus PO4-nya dalam kurung 2. Nah, seperti itu. Ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya. Kalau misalnya masih ada kekurangan, silakan kamu tanya aja. Ya, cukup sampai di situ dulu penjelasan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.